Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamiatun Sakoto. Di sini saya akan membahas kajian pustaka tentang jurnal Robust Speech Hazing for Digital Audio Forensic. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori, manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis lebih dahulu ya. Dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan penelitian sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang kita kenal juga sebagai literatur atau pustaka. Literatur atau bahan pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian kita. Selanjutnya, kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Terus seperti apa yang dilakukan atau yang diteliti oleh penulis, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut, atau apa hasil dari penelitian tersebut. Di sini bakal kita jawab satu persatu, yaitu pertama, apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Forensik digital adalah disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah penerapan alat komputer dalam hukum proses atau penyelidikan resmi. Ini digunakan oleh para ahli untuk menganalisis, melestarikan, dan menghasilkan data penyimpanan baik untuk media yang mudah menguap dan tidak mudah menguap, berkontribusi pada kebenaran digital bukti yang disediakan secara umum. Salah satu bidang dari disiplin ini adalah forensik audio yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis, atau mengevaluasi rekaman audio yang dapat disajikan sebagai bukti yang dapat diterima di beberapa tempat resmi. Beberapa tugas khusus yang biasanya dilakukan dalam forensik audio termasuk autentikasi dan verifikasi integritas dan identifikasi konten multimedia. Selanjutnya, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Di sini tujuan utama penulis tersebut adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan atau misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Dalam ini, proyek mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Terus, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik, Universitas Militar Nueva Granada, Bogotá 110111, Kolombia. Studi kasusnya sendiri adalah Robust Speech Hazing for Digital Audio Forensic. Selanjutnya, apa hasil dari penelitian tersebut? Di sini saya merangkum penelitian ini menghasilkan tantangan paling penting dari penelitian saat ini dalam memverifikasi integritas audio digital bukti adalah untuk menyediakan fungsi kontrol yang akan mentolerir manipulasi sinyal dengan diawetkan sinyal konten yang tetapi juga akan mengidentifikasi yang secara signifikan mengubah konten. Misalnya, nilai khas dari rekaman yang diubah dengan penyesuaian volume harus sangat mirip dengan hasil asli rekaman, tetapi sinyal yang difilter dengan LVF harus memberikan nilai khas yang jauh dari aslinya. Jadi, mengusulkan metode yang merangkum sinyal audio tetapi pada saat yang sama mengidentifikasi yang pola paling signifikan melalui blok MVCC, VCA, dan RCA
Karena nilai hash sensitif terhadap perubahan sinyal audio, maka perlu menentukan nilai ambang Baire antara hash audio asli dan hash dari audio yang dimanipulasi untuk memberikan keluaran biner dalam kaitannya dengan integritas konten. Terus, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Metodenya dimulai dengan penerapan MPCC atau Completion Spectrum Frequency Mel, dan pengurangan dimensi melalui analisis komponen utama atau analisis komponen utama PCA. Data yang diproduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan collage sebagai dasar. Akhirnya kode 96 bit yang kuat diperoleh, yang sedikit berbeda ketika dimodifikasi. Persepsi dibuat pada sinyal seperti kompresi atau modifikasi amplitudo. Dalam situasi seperti ini, metode yang dapat digunakan harus cukup kuat untuk menolerir tertentu modifikasi, atau bahkan memungkinkan identifikasi hanya menggunakan sebagian dari konten. Metode ini terutama mencakup fungsi watermarking dan hash yang kuat. Opsi pertama adalah teknik invasif yang terdiri dari penyisipan kode tertentu yang tidak terlihat di atas konten. Sekian dari penjelasan dari saya tentang kajian pustaka. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.